Sebagai reporter yang meliput langsung jalannya top 5 DA7 tadi malam, momen paling menggetarkan jelas terjadi saat nama Mila Bogor diumumkan sebagai kontestan yang harus mengakhiri perjuangannya. Begitu pengumuman dibacakan, Mila langsung tak kuasa menahan air mata. Suasana auditorium mendadak sunyi, seolah semua orang sedang mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Para pendukung Mila yang sejak awal tampil dengan penuh semangat pun ikut terdiam. Tangisan Mila bukan sekadar ekspresi sedih, tapi lebih ke rasa campur aduk setelah perjalanan panjangnya. Dari dekat, terlihat betapa berat perpisahan ini buat dia. Terutama setelah minggu-minggu sebelumnya, ia selalu menunjukkan perkembangan yang signifikan. Saat berjalan menuju tengah panggung untuk menerima penghormatan terakhir, ekspresinya memperlihatkan kedewasaan seseorang yang rela menerima hasil, meski sulit. Reaksi penonton pun tidak kalah emosional. Banyak yang berdiri memberi tepuk tangan penghargaan, tanda bahwa perjuangan Mila tetap dihargai setinggi-tingginya. Momen itu terasa jujur, dekat, dan sangat manusiawi. Sebagai seorang reporter yang mengikuti perkembangan acara ini dari awal, saya bisa bilang bahwa kejutan terbesar setelah pengumuman eliminasi justru datang dari dua dewan juri, Lesti Kejora dan Soimah, yang tiba-tiba memberikan hadiah spesial untuk Mila. Apa isi hadiahnya belum diungkap secara detail, tapi dari ekspresi mereka jelas bahwa itu bukan hadiah sembarangan. Lesti hanya memberi sedikit bocoran bahwa hadiah tersebut sangat spesial, tapi tidak menjelaskan lebih jauh. Sementara itu Soimah menegaskan bahwa hadiah itu diberikan untuk menyemangati Mila agar tetap percaya diri dan tidak menyerah dalam menjalani karirnya. Kejutan ini membuat suasana berubah lagi, dari sedih menjadi penuh haru. Mila tampak benar-benar kaget dan berkali-kali menunduk sebagai tanda terima kasih. Meskipun hadiahnya masih misterius, satu hal yang pasti, kedua juri itu ingin memastikan Mila pulang tidak dengan tangan kosong, tapi dengan motivasi baru yang katanya akan sangat berarti buat perjalanan panjangnya ke depan. Dari pantauan saya di belakang panggung, pesan Soimah untuk Mila jadi salah satu yang paling mengena malam itu. Dengan gaya bicara khasnya yang tegas tapi hangat, Soimah menegaskan bahwa tersenggolnya Mila bukanlah akhir dari apapun. Ia mengingatkan bahwa perjalanan seseorang di dunia musik tidak ditentukan oleh satu kompetisi saja. Dalam kata-kata yang sederhana namun kuat, Soimah mendorong Mila untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya. Ia juga menekankan bahwa banyak penyanyi besar yang justru lahir dari situasi serupa, mengalami kegagalan, bangkit lagi, lalu berkembang semakin matang. Pesan itu jelas bukan basa-basi. Cara Soimah menyampaikannya penuh empati dan tampak tulus. Saat mendengarkannya dari dekat, saya bisa merasakan bahwa ini adalah momen mentor ke murid yang sebenarnya. Mila yang sejak awal dikenal rendah hati hanya mengangguk sambil terus menyeka air mata. Penonton yang menyaksikan pun ikut tersentuh, seolah merasakan energi positif yang ditanamkan Soimah untuk Mila. Bagi saya, sebagai reporter, pesan ini jadi penutup emosional yang kuat dari seorang legenda panggung kepada talenta muda yang berpotensi besar. Jika melihat perjalanan Mila dari sudut pandang seorang reporter, kisahnya bukan muncul secara tiba-tiba. Dari hasil wawancara dengan orang-orang terdekatnya, saya mengetahui bahwa sejak kecil Mila memang sudah hidup dekat dengan musik dangdut. Ia sering tampil dari panggung kecil ke panggung besar di Bogor, mengikuti berbagai lomba yang semakin lama membuktikan bakatnya. Banyak orang bilang bahwa salah satu kekuatan terbesar Mila adalah kecintaannya yang tulus terhadap genre dangdut, bukan sekedar ingin tampil terkenal. Ia tumbuh sambil mendengarkan penyanyi-penyanyi dangdut senior, dan itulah yang membentuk cengkok serta karakternya sekarang. Saat melihatnya tampil di DA7, saya bisa merasakan bahwa ia tidak hanya menyanyi, tapi menghidupkan musik itu sendiri. Perjalanan panjang ini membuat banyak penonton merasa terhubung dengannya. Dari panggung kampung ke panggung nasional, perjalanan Mila adalah bukti bahwa bakat, kerja keras, dan dukungan keluarga bisa membawa seseorang melangkah jauh. Dan ini baru permulaan. Dalam dunia kompetisi musik, nama Mila sebenarnya bukan pendatang baru. Berdasarkan data yang saya kumpulkan sebelum malam eliminasi, Mila sempat memenangkan beberapa kompetisi penting. Salah satunya adalah Forza Idol 2025,
sebuah ajang bergengsi yang digelar oleh komunitas penggemar Rhoma Irama dan Soneta. Ia juga pernah menjadi juara dalam lomba Tribute to Rhoma Irama di LRT City Sentul. Dua kemenangan ini bukan pencapaian kecil. Banyak juri dari berbagai event menyebutkan bahwa saat itu, Mila sudah menunjukkan penguasaan teknik yang jauh melampaui usianya. Ia bisa membawakan lagu-lagu klasik dangdut dengan gaya yang matang. Keberhasilannya memenangkan kompetisi-kompetisi tersebut akhirnya menjadi modal besar yang membuatnya percaya diri untuk mencoba peruntungan di The Academy 7. Dengan prestasi sebesar itu, sebenarnya tidak heran jika Mila cepat menonjol dan punya banyak pendukung. Bagi saya sebagai reporter, prestasi ini menunjukkan bahwa Mila memang punya fondasi kuat untuk terus berkembang di industri musik. Momen yang menurut saya paling menentukan dalam karir Mila adalah ketika ia mendapat golden ticket langsung dari Soimah saat audisi DA7. Berdiri tidak jauh dari panggung saat itu, saya menyaksikan sendiri bagaimana raut wajah Mila berubah dari tegang menjadi penuh kelegaan dan rasa percaya diri. Golden ticket bukan sekedar akses menuju babak selanjutnya, tapi simbol bahwa juri sekelas Soimah mengakui kualitas suara dan potensinya. Sejak detik itu, perjalanan Mila di DA7 berubah total. Ia tidak lagi tampil sebagai peserta biasa, tetapi sebagai salah satu yang dianggap memiliki masa depan cerah. Kepercayaan dirinya meningkat, penampilannya juga semakin matang setiap minggunya. Dari wawancara singkat yang saya lakukan waktu itu, Mila mengaku bahwa golden ticket tersebut membuatnya merasa lebih berani. Kini setelah tersenggol, momen itu tetap menjadi bagian penting yang memperlihatkan bahwa ia pernah memenangkan hati juri dengan suara dan karakternya. Golden ticket itu mungkin hanya selembar kertas, tapi dampaknya besar sekali. Sebagai reporter musik, saya memperhatikan bahwa teknik vokal Mila adalah salah satu kekuatan utama yang membuatnya cepat mencuri perhatian. Banyak juri, termasuk Lesti Kejora, memuji cengkoknya yang halus dan kontrol vokalnya yang stabil. Untuk penyanyi seusianya, kemampuan seperti itu termasuk langka. Saat membawakan lagu-lagu sulit seperti Ilalang atau Laila Canggung, Mila terlihat sangat menikmati prosesnya. Ia tidak memaksa, tidak berlebihan, dan selalu menjaga rasa dalam setiap baitnya. Dari catatan penampilan minggu ke minggu, saya melihat bagaimana ia berkembang. Ia semakin pandai menempatkan emosi tanpa membuat suara goyah. Teknik ini mendapat pengakuan langsung dari Dewi Persik yang menyebut suaranya bersih dan berkarakter. Sebagai pelaku liputan yang biasa mendengar banyak penyanyi tampil, saya harus mengakui bahwa Mila memang punya sesuatu yang berbeda. Karakter suaranya tidak mudah ditemukan pada penyanyi lain, terutama yang seumuran. Di luar teknik vokal, kekuatan lain yang saya lihat dari Mila adalah karisma panggungnya. Dari sudut kamera maupun panggung langsung, Mila punya aura yang membuat orang ingin mendengarkan. Gerakannya tidak berlebihan, ekspresinya natural, dan kepercayaan dirinya terasa tepat. Saat membawakan lagu sedih, penonton bisa ikut terhanyut. Saat lagu riang, auranya berubah penuh energi. Untuk penyanyi muda, kemampuan beradaptasi seperti ini jarang ditemui. Penampilan Mila sering membuat penonton merasa bahwa ia tidak sedang berusaha tampil, tapi benar-benar menikmati momen. Itu yang membuat panggung DA7 terasa hidup ketika ia tampil. Banyak penonton yang saya temui sepakat bahwa Mila adalah contoh penyanyi yang menghibur tanpa harus membuat drama. Karisma panggungnya murni, datang dari hati. Dan di industri hiburan, itu adalah nilai yang sangat mahal. Sebagai reporter, saya juga mengamati bahwa nama Mila cepat sekali berkembang di media sosial. Postingannya ramai, fansnya aktif, dan setiap penampilannya selalu menjadi topik pembicaraan. Banyak dari penggemarnya mengatakan bahwa mereka bukan hanya suka suara Mila, tapi juga kepribadiannya yang sederhana dan sopan. Selain itu, interaksi Mila dengan fans juga termasuk positif. Ia sering menyampaikan terima kasih, mengunggah momen latihan, dan menunjukkan prosesnya. Hal-hal kecil seperti ini membuat publik merasa punya kedekatan dengannya. Dalam dunia hiburan yang kompetitif, hubungan sehat dengan fans seperti ini adalah aset besar. Tidak berlebihan jika saya bilang bahwa Mila punya basis penggemar yang siap mengikuti perjalanan karirnya bahkan setelah keluar dari DA7. Popularitasnya bukan hanya karena acara, tapi karena karakternya sendiri. Sebagai reporter yang mengikuti dinamika para peserta,
Kedekatan Mila dan Valen memang sering mencuri perhatian. Keduanya terlihat kompak di berbagai kesempatan, baik saat duet di panggung maupun ketika sesi latihan. Chemistry-nya terlihat natural, bukan dibuat-buat. Banyak penonton yang merasa baper, tapi kalau diperhatikan lebih dalam, hubungan mereka sebenarnya lebih ke persahabatan dan saling dukung. Mereka saling memberi masukan, latihan bersama, dan saling menyemangati ketika salah satu sedang turun mental. Dalam interview singkat yang saya lakukan beberapa waktu lalu, keduanya menegaskan bahwa mereka fokus pada kompetisi dan menghormati satu sama lain sebagai rekan. Jadi meski publik sering berspekulasi, dari sudut pandang saya, hubungan mereka lebih sehat daripada sekedar gosip. Dan di tengah persaingan ketat seperti DA7, menemukan teman seperjuangan seperti itu jelas sangat berarti.